Jadi kalau ada pernyataan dari yang mengaku muslim, terlepas siapapun gelarnya, mau profesor, mau doktor, mau siapapun, dia mengatakan semua agama sama, Tuhannya sama, cuma caranya beda, hati-hati, itu kalimat yang halus yang mengeluarkan Anda dari keislaman. Orang punya kelainan mau tobat, dihambat, ya. Dimunculkan istilah-istilah yang sangat menarik, ya. Ada orang punya penyakit misalnya, homo atau lesbi, itu kan penyakit. Dia mau tobat, ini anugerah bagian dari fitrah kehidupan. Dibikin gerakan, namanya LGBT, macam-macam dan sebagainya. Itu penyakit luar biasa. Tuhannya Allah, Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam bukan. Kalau dia memiliki sosok lain, tidak dianggap Nabi, tapi memiliki sifat-sifat seperti Nabi, maka itu pun bukan Islam. Bukan Islam. Karena ada ciri-ciri, sifat khusus yang melekat pada Nabi, yang dengan sifat itu dia disebut Nabi. Ini kalau tidak punya sifat itu, dia tidak disebut Nabi. Namanya maksum. Maksum. Maksum itu terbebas dari salah. Maksudnya dijaga supaya tidak berbuat salah. Karena Nabi, Rasul itu manusia. Insan terulang sebanyak 65 kali dalam Al-Quran. Di 63 ayat, 43 surat. Sifat manusia, kenapa disebut insan? Dari kata nisyan, kata Ibnu Abbas. Nisyan itu artinya lupa. Orang kalau lupa cenderung salah. Salah itu bahasa Arabnya akhta'a. Karena itu kita berkata, memohon kepada Allah, direkam di Quran. Quran surah kedua ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Orang lupa, nasi itu lupa. Nasya lupa, sifatnya disebut dengan insan, ya. Dan orang Indonesia persoalan seriusnya makanan pokoknya nasi. Bersanding dengan salah, au akhtana. Di sifat manusia memang punya potensi lupa. Dan kalau lupa ada cenderung salah. Ada cenderung salah, ada cenderung salah, ya. Karena itu, karena Rasul itu manusia, ada kecenderungan salah. Hanya saat akan salah dijaga oleh Allah supaya tidak salah. Diarahkan pada petunjuk kebaikan untuk membedakan ini Rasul, yang lain bukan. Sifat penjagaan Allah yang menjaga supaya makhluk ini tidak berbuat salah, sifatnya disebut dengan maksum. Jadi kalau ada orang mengatakan ini imam saya maksum misalnya, atau saya sendiri maksum, itu artinya sudah melekatkan sifat kenabian pada dirinya. Sedangkan Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Maka itu pun bisa dikatakan di luar Islam. Selesai? Baik. Ya, ini yang terakhir, ini yang penting Anda catat, ya. Karena sekarang banyak tersebar, bahkan sudah dari dulu dan sekarang banyak menyebar. Ya, Nabinya Muhammad, Tuhannya Allah, tapi punya imam-imam khusus, imam khusus. Ya. Bahkan orang cenderung banyak yang nekat sekarang. Ya. Nabi sudah nggak laku, berubah lagi jadi malaikat Jibril. Malaikat Jibril nggak laku, berubah lagi jadi Imam Mahdi. Imam Mahdi nggak laku, bikin nabi baru yang aneh lagi. Nah, kalau muncul-muncul seperti ini, Anda sudah tahu frame-nya. Sudah ketahuan seperti ini. Kalau muncul-muncul aliran-aliran seperti ini yang tidak jelas, atau pernyataan-pernyataan yang mengeluarkan dari konteks ini, misal Tuhan kita itu sama, semuanya Allah, ya. Jadi agama itu semua sama karena menuju Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Nah, cara beda-beda sudah menunjukkan ada Rasul yang mengajarkan yang beda. Berarti itu pun di luar Islam. Jadi kalau ada pernyataan dari yang mengaku muslim, terlepas siapapun gelarnya, mau profesor, mau doktor, mau siapapun, dia mengatakan semua agama sama, Tuhannya sama, cuma caranya beda, hati-hati, itu kalimat yang halus yang mengeluarkan Anda dari keislaman. Saya tegas menyampaikan, tidak boleh di sini banyak kalimat bersayap, tegas. Itu yang sangat berbahaya mengeluarkan Anda dari keislaman. Hati-hati. Karena itu, bila ditemukan yang seperti ini, apa kalimatnya? Yuk kita lihat. Pertama, kewaspadaan dulu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204. Tadi sudah ditulis. Yang belum sempat nulis karena nggak ada bukunya, tadi sudah saya mintakan berapa orang, tapi karena belum ada datanya. Anda yang belum dapat buku, keluar dari masjid ini belum dapat, tunggu sebentar. Ya, Pak Deddy mohon izin ya. Di mobil nanti bisa dibagikan. Ya, nanti silahkan tunggu, nanti kami akan berikan. Tidak boleh ada yang keluar dari sini kecuali dapat buku. Kecuali dapat buku yang belum dapat, ya. Kalau Anda mau ngambil dua, silakan bawa pulang. Tapi saya doakan semoga langsung pulang ke rahmatullah. Cukup dua buku itulah, cukup punya di bekal ya. Baik, lihat. Wa minan
yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 204. Wa minan nasi, dan di antara sementara manusia. Kalau ada kata min itu menunjukkan sebagian bukan semuanya. Kata Quran, di antara orang-orang yang Anda temukan dalam kehidupan, ada di antara mereka man yu'jibuka. Ya, ada orang yang membuat kita takjub. Insyaallah, kagum kita, kagum. Ya. Tentang apa kagumnya? Qauluhu fil hayatid dunya. Kalimat-kalimatnya dalam urusan dunia itu membuat kita kagum. Di kata-katanya itu begitu menarik, retorikanya begitu cantik, terpikat kita dengan itu. Kayaknya benar ini. Ya, benar. Insyaallah. Hati-hati. Dan yang paling menarik, kadang-kadang dia menyebutkan nama Allah di dalamnya. Wa yushhidullaha. Dia membawa-bawa agama. Membawa agama, mengaitkan dengan konteks kehidupan. Macam-macam tuh. Ya. Ada dalam sekat bingkai toleransi. Ada macam-macam dibawa ke situ. Ya. Mulai berubah. Ya. Oh, sekarang kalimat Allah itu bisa digunakan dimanapun. Karena itu universal. Adzan bagian dari kalimat Allah. Orang punya acara, adzan di situ. Sudah jelas acara kemusyrikan, adzan juga. Ya. Dia punya Nabi, diajarkan sholawat oleh Nabi, digunakan di tempat yang paling dibenci oleh Nabi. Dengan cara-cara yang tidak disukai oleh Nabi. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan itu begitu mengagumkan kalimatnya. Wa huwa aladul khisam. Perhatikan. Yang seperti ini, itu musuh yang paling nyata. Ya. Kata alad itu bentuk superlatif. Ismun tafdil. Tafdil itu lebih artinya. Kabir, besar. Akbar, sangat besar. Ya. Azim, agung, a'zam, lebih agung. Ya. Alad, ladun, alad lebih sangat berbahaya. Ladun berbahaya, alad sangat berbahaya. Jadi kalau ada musuh khisam yang cenderung melahirkan perselisihan, yang cenderung mengarahkan kita pada keburukan, ini yang paling berbahaya. Ya. Karena musuh yang lain melukai fisik bisa disembuhkan, musuh yang ini melukai iman. Ya. Dan bisa membunuhnya. Itu paling berbahaya. Ya. Hati-hati. Namanya keren-keren sekarang. Namanya keren-keren. Itu yang paling berbahaya. Karena seperti ini, paham-paham seperti ini, sekarang liberalisme, pluralisme dan macam-macam, itu bukan sekedar berbahaya bagi keyakinan dalam kehidupan kita, tapi sekaligus menghambat orang yang akan dapat hidayah. Orang mau masuk Islam ditahan, gak usah masuk Islam, semua agama itu sama. Menghadap pada Tuhan yang sama, itu sangat berbahaya. Orang punya kelainan mau tobat dihambat. Ya. Dimunculkan istilah-istilah yang sangat menarik. Ya. Ada orang punya penyakit misalnya, homo atau lesbi, itu kan penyakit. Dia mau tobat, ini anugerah bagian dari fitrah kehidupan. Dibikin gerakan, namanya LGBT, macam-macam dan sebagainya. Itu penyakit luar biasa. Fitrah kehidupan itu berpasangan, jangankan manusia, hewan juga berpasangan. Hewan punya akal tidak? Tidak. Punya otak? Jangan salah, hewan punya otak. Akal bukan otak. Ingat. Hewan punya otak, manusia punya otak. Yang membedakan hewan gak punya akal. Ya. Udang punya otak. Walaupun manusia gak mau disebut otak udang. Ya. Sapi punya otak, tapi gak punya akal. Gak punya akal. Kalau punya akal bahaya. Bagaimana Anda bisa nyembelih sapi itu? Ya bisa lari sana, lari sini kan, macam-macam. Ya. Dia tidak punya akal. Bayangkan, yang tidak punya akal saja, tapi instingnya itu mengarahkan pada kebaikan. Coba lihat. Nanti Pak Mihrab bisa dicek. Begitu muncul Idul Adha, ikat itu sapi di depan, kambing di depan, yang jantan betinanya sampingnya. Kalau sudah tiba waktu sholat pun, di samping masjid ada panggilan adzan, ada hasratnya, karena nggak punya akal, sapi jantan akan mencari-cari yang mana? Pasti yang betina. Nggak ada sapi jantan lirik-lirikan sama yang jantan. Demi Allah saya katakan, sampai dengan malam ini saya belum pernah dengar istilah ada sapi homo, kambing lesbi, itu gak ada. Dan Anda bisa tertawa. Kenapa tidak kita tertawakan manusia homo dan lesbi? Ya. Dan mereka punya akal. Yang tidak punya akal saja ngerti pasangannya di mana. Kok yang punya akal bisa begitu? Makanya Quran menyebutnya penyakit yang sangat berbahaya. Itu sakit. Ada sebabnya harus disembuhkan. Tiba-tiba datang aliran seperti ini mengatakan Tuhan kita itu maha rahmat. Anda fitrahnya sudah begitu. Ya, dan Allah Maha Pengampun. Mengampuni bagi dia, bagi Anda tidak. Hati-hati, ini sangat berbahaya paham seperti ini. Jelas di sini? Nah, karena itu, bila ada orang dengan kalimat yang indah, yang bagus, bahkan berbahayanya, kalau sudah tingkatan fatal, diingatkan misalnya, Pak, itu tidak benar, itu tidak baik. Tiba-tiba, siapa kamu? Saya ini profesor. Memang profesor, tapi bukan di bidang Islam.
Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhatul izzah. Jika diingatkan bertakwalah kepada Allah, itu tidak tepat. Akhadhatul izzah, tiba-tiba ngangkat tuh. Ya Allah. Ya. Dan anehnya diundang juga itu, diundang ceramah, diundang macam-macam, itu yang salah. Makanya kalau Anda menemukan yang seperti itu, sederhana rumus Qur'annya, sederhana. Ya. Gak usah pada di demo, gak usah macam-macam ribut, rumusnya langsung di An-Nisa ayat 140. Pelan-pelan sebelum baca itu, orang-orang itu seperti, maaf, orang yang mengatakan dengan lisannya saya muslim, saya Islam, saya beriman, tapi perilakunya menunjukkan bukan mukmin, tidak beriman, disebut apa? Orang yang di hatinya, maaf, di lisannya mengatakan saya beriman, saya juga muslim, KTP saya Islam, agama saya Islam, tapi perilakunya justru mengarahkan orang seperti keluar dari Islam, ya, bukan Islami. Apa namanya? Tahu dari mana? Tadi Anda tulis Quran surah keempat ayat 142 itu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu berusaha mengelabui Allah. Disebut penipu itu, mencoba menipu Allah. Ya. Allah katakan saya Tuhan yang Esa. Ya. Muhammad utusan Allah. Agama cuma Islam. Dia tipu tuh. Dia mencoba mengelabui Allah padahal dia menipu dirinya sendiri. Dia nggak sadar. Biasanya orang seperti ini pandai bicara tapi ibadahnya kosong. Cek aja tuh waktu sholat nggak dia tuh. Cek aja. Ya. Jangan-jangan saking hafalnya bacaan sholat jadi nggak sholat. Ya. Coba yang terakhir itu kan sampai bawa-bawa nama Nabi itu kan sudah tidak mewajibkan sholat. Dan rumusan dunianya pintar sekali. Pertama melatih kejujuran. Yang baru yang gafatar itu kan itu. Ya. Jadi dulu 2011 ditangkap KM itu kan karena mengaku Nabi, dihukum 4 tahun. Saya pernah kisahkan di sini kan. Ya. Ditanya kenapa Anda mengaku Nabi? Saya ke Bogor, Pak, dapat wahyu. Orang ke Bogor dapat tahu, saya dapat wahyu kan. Tangkap. Keluar dari situ ternyata nggak tobat. Tapi yang paling aneh begini, orang keluar dari situ baru hitungan beberapa masa sudah punya 34 DPD. Dan ada aja yang ngikutin itu. Yang ngikutin yang bermasalah nih, kok bisa gitu ada yang ngikutin. Sekarang mengaku jadi nabi khusus dan punya ajaran yang baru. Jadi pertama melatih kejujuran dulu, nggak boleh bohong. Jadi kalau sudah terpikat, sholat tidak wajib, puasa tidak wajib, haji tidak wajib. Yang wajib cuma satu, qiyamul lail. Ya, dan kalau nggak bisa qiyamul lail, nah itu memadukan antara, maaf, sebagian yang dia pahami dengan Islam dan sebagian dari tuntunan di agama lain. Di Kristen dia ambil Advent hari ke-7. Ya. Kan kalau menebus dosa harus bayar ya. Nah, itu diambil dari situ. Jadi kalau tidak qiyamul lail mesti bayar kepada imam. Siapa imamnya? Nabi. Siapa nabinya? AM itu. Pintar tuh nyari uangnya karena nggak semua orang bisa bangun malam. Dia rumusin dulu mana yang kira-kira orang nggak bisa itu. Ya. Oh jelas qiyamul lail karena nggak semua orang bisa bangun malam. Kaya orang itu. Ya. Hati-hati itu. Itu yang jadi bermasalah. Ini bermasalah. Ya. Karena itu aturannya kalau Anda menemukan orang-orang seperti ini dan sudah jelas kalau tidak tobat sudah jelas. Nggak usah ditanya lah muaranya kemana. Perhatikan kalimatnya, Quran surah sebelumnya, cirinya orang-orang seperti ini pasti ibadahnya kurang. Pasti ibadahnya kurang. Yang mempersoalkan masalah-masalah manusia dalam beribadah, pasti jarang ibadah itu. Cek aja silakan yang banyak orang. Baca Quran nggak? Jangan-jangan baca Quran saja sudah belepotan. Ya, hati-hati, bisa kelihatan kok gampang. Ya, sederhana. Karena itu kata Quran, wa idza qamu ila sholati qamu salat. Pintar kalau menyampaikan sesuatu pemaparannya. Begitu waktu sholat, dia sendiri menunda. Dia sendiri mengabaikannya. Itu ciri pertama kali yang berbahaya. Kalau Anda menemukan orang seperti ini, maka hukumnya An-Nisa ayat 140. Dan di sini kita berakhir kajian ini. Maafkan saya kalau malam ini saya mesti tegas. Karena ini tidak ada toleransi. Cuma toleransi. Harus tegas kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Perhatikan kalimatnya ya, dan langsung amalkan. Wa qad nazzala 'alaikum, dan telah ditetapkan bagi kalian. Kalau ada pakai kon harus yakin, tidak boleh meragukan itu. Dan telah ditetapkan, diturunkan, dipastikan bagi kita satu hukum. Ya, fil kitab tertuang dalam Al-Quran. Ya, tertuang. Apa ketentuannya? Ya, kita akhiri. An idza sami'tu ayatillahi yukfar biha wa yustahza'u biha. Jika Anda pernah mendengar
menyaksikan, mengalami ayat-ayat Allah diingkari, ya, mengingkari Allah sebagai Tuhan, mengingkari misalnya mohon maaf Nabi sebagai Rasul, mengingkari kebenaran Islam, siapapun yang menyampaikan siapapun, atau minimal dia nggak mengingkari tapi mengolok-olok, ya, mengolok-olok syiar Islam misalnya. Ada orang pengen pakai hijab, tiba-tiba diolok-olok, ya. Ada orang ingin menerapkan sunnah, tiba-tiba diolok-olok. Misalnya, apapun jenisnya, maka bila mendengar pernyataan seperti itu, fala taqudu ma'ahum, jangan bergabung dengan mereka, jangan duduk dengarkan ceramahnya, jangan baca bukunya, jangan duduk di seminarnya, ya, jangan simak acara televisinya, biarin aja, acuhkan, ya. Diamkan. Hatta yahudu fi hadits ghairi, sampai dia sadar ternyata nggak ada peminatnya, ujung-ujungnya dia pindah tobat. Itu cara paling efektif, ya. Yang salah itu difasilitasi, itu yang salah. Dan itu yang jadi bahaya paling besar sekarang. Salah satu penyakit yang ada pada kita sekarang ini umumnya, walau tidak seluruhnya, itu selalu saya sampaikan, cepat kaget gampang kagum. Di Indonesia itu cepat kaget gampang kagum, ya. Muncul mall baru, numpang kagum aja, belanja sih enggak, pindah lagi. Aliran baru, numpang kagum aja, ya. Selalu aja ada yang begitu tuh. Kenapa sih? Ada aliran baru, fasilitasi. Mahasiswa tuh kayaknya nggak ramai kalau ngebahas yang tidak membahas seperti itu. Bikin panggung, bikin macam-macam. Ya mereka untung, uangnya nggak keluar, difasilitasi. Jadi nyebar, diamkan. Makanya di Malaysia itu nggak pernah laku. Di Brunei itu nggak pernah terdengar. Karena dibiarin aja, diacuhkan. Ya, ujung-ujungnya mereka bingung siapa yang mau dengar, seminar gak ada yang datang, ya, radio gak ada yang nyiarin, akhirnya hidup seperti terasing, pindah cari negara lain. Indonesia paling favorit. Ya. Ayo sudah, kita kan berapa juta sih orang Islamnya? Yang kayak gitu tuh kan sedikit, diamin aja, ntar juga bosan sendiri. Tapi yang paling menarik, innakum idzam mithluhum, kalau anda lama-lama ikuti, ujung-ujungnya nanti sama seperti itu, nggak sholat juga, disalah juga gitu. Itu kan orientasi dunia. Kalau orientasi dunia sifatnya musim. Kalau musimnya sudah nggak ada, hilang. Musim rambutan, begitu hilang musim rambutan, muncul duren. Rambutannya ada nggak? Hilang, sudah selesai. Itu musiman aja. Coba cek itu, yang kemarin-kemarin awal 2000-an. Sekarang situsnya aja udah nggak aktif, ya. Ada jilnya hilang jadi jin. Jinnya nggak laku jadi mau apa lagi tuh? Kan nggak muncul lagi, sudah selesai. Begitu muncul mendapatkan bagian dari dunianya, hilang, karena yang dicari bukan akhirat. Selesai, ya. Nggak usah diikuti. Kalau masih diuraikan ini, disampaikan hukumnya, masih ada yang coba-coba juga sampai ikut itu, maka diancam oleh Allah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin. Kami akan himpun orang-orang munafik ini dengan orang kafir. Jadi ternyata yang duluan masuk neraka jahanam itu bukan orang kafir, tapi orang munafik seperti ini. Fi jahannam jami'an. Kami selesaikan semuanya, kami lemparkan ke neraka jahanam seluruhnya. Dan tidak diangkat.